Asap tebal membumbung tinggi saat api menghanguskan sebuah gudang sembako di kawasan Pasar Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu malam. Petugas pemadam kebakaran dan warga berjibaku memadamkan api serta mengevakuasi barang sembako yang masih bisa diselamatkan. Dalam kejadian tersebut, petugas mengerahkan 5 unit mobil pemadam kebakaran. Itu kejadiannya ketika kami masjid sholat isya, kemudian baru satu itu ada warga yang teriak. Yang terbakar apa ini, Pak? Hah? Yang terbakar apa? Gudang Apa? pasok. Diduga kebakaran akibat arus pendek listrik yang berada di dalam gudang penyimpanan sembako. Hingga saat ini belum diketahui total kerugian dari kebakaran tersebut. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Rumah panggung milik sepasang lansia yang berada di Desa Baruga, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Besarnya kobaran api membuat warga sekitar berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Banyaknya material yang mudah terbakar seperti puluhan karung berisi gawah kering membuat api dengan cepat membesar. Api bisa padam setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Pemilik rumah yang mengetahui seluruh harta bendanya hangus terbakar, termasuk uang tunai senilai 70 juta rupiah, tak kuasa menahan tangis histeris. Kebakaran diduga dipicu pembakaran sampah di belakang rumah yang lupa dimatikan oleh penghuni rumah hingga api menjalar ke tumpukan jerami dan membesar. Awalnya yang punya rumah, Bapak Haji Muda ya, lagi bakar sampah. Ya, terus Bakar sampah, terus menjalar ke jerami. Jerami akhirnya masuk ke rumah. Menurut saksi cepat, 15 menit itu sudah habis. udah habis ya. Tapi gimana, Bu? Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu kepolisian sektor Bantimurung masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Ya, halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda di akhir pekan kali ini? Senang sekali saya Pram Senjai kembali hadir yang menemani Anda dalam Ayu Siang kali ini pemirsa. Selain 3 berita utama tadi, Ayu Siang juga menyuguhkan beragam informasi penting lainnya untuk Anda. Dan pemirsa, Ayu Siang kali ini kami awali dari penangkapan 2 pelaku peredaran narkoba di Payakumbuh, Sumatera Barat. Orang tua salah satu tersangka histeris karena anaknya kembali ditangkap karena kasus narkoba. Keluarga histeris saat tim Phantom Satres Narkoba Polres Payakumbuh menggerebek rumah pengedar sabu. Usai digeledah, petugas mendapati 3 paket sabu siap edar yang disimpan dalam lemari pakaian, alat isap, plastik klip, dan timbangan digital. Pelaku yang merupakan residivis narkoba ini sempat mengelak mengakui semua barang bukti tersebut miliknya yang didapat dari seseorang. Penggerebekan rumah merupakan hasil pengembangan dari penangkapan pelaku di kawasan Simalanggang, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat saat hendak mengantar pesanan sabu untuk pelanggannya. Penyergapan membuat panik kedua pelaku yang mengantungi sabu di dalam saku celana yang tak sempat dibuang. Kemudian dilakukan interogasi dan dilakukan pengembangan ke rumah pelaku tersebut. Di rumah pelaku berhasil diamankan lagi 3 paket sabu beserta timbangan digital. Salah seorang dari pelaku yaitu atas nama inisial ED ini merupakan residivis narkoba. Saat ini pelaku dan barang bukti sudah kita amankan di Polres untuk lakukan proses penyidikan.
Guna pengembangan lebih lanjut, petugas langsung membawa kedua pelaku ke Mapolres Payakumbuh. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Aksi maling membobol sebuah rumah kosong terekam kamera CCTV. Berbekal rekaman tersebut, pelaku yang seorang residivis kasus pencurian diringkus ketika sedang tertidur pulas. Berbekal rekaman CCTV ini, aparat kepolisian dari tim Jatan Ras Polrestabes Makassar bersama dengan tim Reskrim Polsek Tamalate Kota Makassar memburu keberadaan pelaku. Petugas kepolisian dengan mudah mengenali pria yang diketahui berinisial I, usia 43 tahun, karena pelaku merupakan residivis dalam kasus yang serupa. Siapa namamu? Apa ini, Pak? Oh, ini. Polisi pun menggerebek dan meringkus pelaku pembobolan rumah ini di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Pelaku yang tengah tertidur pulas tidak dapat berkutik saat polisi meringkusnya di rumah persembunyiannya di Jalan Pontiku, Kota Makassar. Pelaku diringkus bersama dengan sejumlah barang bukti berupa 2 kaleng cat dan beberapa alat pertukangan. Polisi membenarkan bahwa pelaku memang merupakan residivis dan sudah berulang kali keluar masuk lembaga pemasyarakatan dengan kasus yang sama. Dengan alat sederhana, pelaku melancarkan aksinya dengan mencungkil pintu rumah yang menjadi target. Pelaku yang kami mengamankan adalah pelaku pencurian, di mana pelaku ini sebelumnya melakukan pengintaian di siang hari. Adapun tempat yang dilakukan pencurian yaitu di Grand Riverview di daerah Tanjung Merdeka. Barang bukti yang berhasil diamankan dari pencurian tersebut yaitu 1 buah gurunda, 1 buah mesin genset, dan 2 buah cat yang berukuran 40 liter. Kini pelaku telah dibawa ke Polsek Tamalate dan atas perbuatannya pelaku terancam dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Sepasang kekasih di Palembang, Sumatera Selatan terekam kamera pengawas mencuri sepeda motor yang terparkir di halaman rumah warga. Saat menyadari ada orang asing masuk ke rumah, korban langsung ke lokasi namun pelaku telah kabur. Inilah detik-detik sepasang kekasih saat mencuri sebuah sepeda motor di Palembang, Sumatera Selatan. Kedua pelaku datang mengendap-endap dan mengawasi situasi di lokasi terlebih dahulu. Usai pelaku perempuan berperan mengawasi situasi, pelaku pria pun masuk ke halaman rumah dan mencuri motor korban. Saat kejadian, korban sedang berada di dapur dan notifikasi CCTV di ponselnya berbunyi. Setibanya di depan rumah, motornya sudah raib. Jadi ku cek lah, buka CCTV, yang CCTV ini lah. Tengok ada mau sudah standby di situ, standby di depan pagar. Sempat kita kejar apa cak mana? Udah sempat lah, sudah lari lah duluan, baru aku keluar. Ini kejadian sudah berapa kali dari sini? Dari sini, kemarin tuh di belakang itu nah, ada di dekat kosan. Pelaku telah melaporkan pencurian ini ke polisi dan berharap pelaku segera tertangkap. Dari Palembang, Sumatera Selatan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di iNews Siang pemirsa. Akibat terlilit utang pinjol, seorang aparatur sipil negara di Pasuruan, Jawa Timur nekat merampok kantor koperasi. 2 karyawan koperasi yang dianiaya pelaku dilarikan ke rumah sakit. AE yang menjabat bendara kantor kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, harus berurusan dengan petugas Satreskrim Polres Pasuruan. ASN berusia 41 tahun tersebut tega merampok kantor koperasi Pegawai Republik Indonesia yang berlokasi di lingkungan Pemkot setempat. Bahkan 2 karyawan koperasi sempat dianiaya pelaku dengan kunci dongkrak mobil. Saat itu pelaku mendatangi kantor KPRI Pemkot Pasuruan ingin mengambil honor bulanan bendahara. Setelah itu seorang staf mengambilkan uang dan kwitansi dari tas untuk memberikan kepada pelaku. Namun pelaku memukul korban berulang kali dengan menggunakan besi dongkrak hingga terjatuh dan hendak mengambil uang dan tas korban. Rekan korban yang mencoba menolong juga dipukul hingga keduanya harus dirawat di RSUD Dr. Sudarsono, Pasuruan.
Beruntung tas milik korban yang berisi ratusan juta rupiah gagal dirampas pelaku setelah aksinya dipergoki ASN lainnya dan kabur. Ini digunakan karena ban mobilnya rusak sehingga kita tidak percaya begitu saja. Karena juga niat akan mengambil uang yang di sini, ya kan, namun tidak berhasil. Sehingga kita terapkan pasal percobaan pencurian dengan kekerasan. Motif pelaku terungkap lantaran pelaku terjepit pinjaman online. Pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Pasuruan, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, viral di media sosial puluhan uang 50 ribuan jatuh di jalan kota Palembang, Sumatera Selatan. Dengan keberanian, Pak Sutri yang menemukan berusaha mengumpulkan beberapa uang yang sudah diambil oleh warga. Jadi siko, hei, Pak, hei, kamu kerekam, hei. Warga di Jalan Majen HM Ria Cudu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, kemarin pagi dikejutkan dengan temuan uang senilai Rp3.450.000. Perekam video bersama istrinya bahkan melihat beberapa orang mencoba mengambil uang tersebut. Dengan keberanian, Pak Sutri ini pun langsung mengamankan uang yang terjatuh beserta dompet dan kartu identitas di dalamnya. Bahkan ada beberapa uang yang sudah diambil oleh warga, diambil lagi oleh sang istri untuk dikumpulkan kembali. Pak Sutri ini pun langsung membawa uang tersebut ke kantor polisi Polrestabes Palembang untuk diamankan. Depan mobil kami, nah kami di belakang dia, pas nyok tuh dompet campak, duitnya belamburan gitu. Nah jadi kami pas kami punguti, ya ada yang ambil kan, jangan dibalik ke kami, udah dibalik ke, kami balik ke sini. Berapa jumlah duit itu? Kalau yang tadi itu pas dihitung 2.445.000. 25.000. Kenapa kita punya inisiatif untuk mengembalikan uang itu? Ya hak uang itu punya uang deh, kasihan yang mau sepeser pun jangan diambil begitu. Dengan adanya identitas di dompet, kini uang sudah dikembalikan ke pemiliknya. Sang pemilik uang mengaku dompet terjatuh saat perjalanan pulang ke rumah usai bekerja. Sementara, berkat keberanian Pak Sutri, jumlah uang pun masih utuh. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, petugas Damkar Kabupaten Bondowoso mengevakuasi jari seorang siswa SMA yang terjepit di bangku sekolah. Dengan menggunakan gerenda mini, petugas berhasil melepaskan jari setelah memakan waktu 1 jam lamanya. Seorang pelajar SMA, Muhammad Teku Daniel Firdaus, menderita jari terjepit di bangku kelas. Akibatnya, pelajar ini harus meminta pertolongan petugas damkar untuk menyelamatkan jari kelingkingnya. Insiden bermula saat siswa kelas 12 ini menonton video TikTok di jam kosong. Kemudian ia memasukkan jari kelingking ke lubang kursi dan tak kunjung lepas ketika berusaha menariknya kembali. Daniel mencoba dengan cara mengoleskan minyak hingga pelembab kulit namun tak membuahkan hasil. Teman-teman di kelas Daniel berinisiatif menghubungi Damkar Bondowoso melalui media sosial. Untuk melepas jari yang terjepit, petugas menggunakan gerinda mini memindahkan Daniel beserta kursi ke ruang OSIS. Usai 1 jam, petugas berhasil menyelamatkan jari Daniel. Dari Bondowoso, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Sebuah jembatan gantung di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat yang tengah dilintasi belasan siswa sekolah dasar tiba-tiba putus. Akibatnya sejumlah siswa terluka karena terjatuh dan tertimpa jembatan. Menyelamatkan anak-anak SD. Jembatan sudah rubuh. Sejumlah siswa sekolah dasar ini menangis usai terjatuh saat melintasi jembatan gantung yang putus di Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Kejadian ini bermula saat sejumlah siswa yang hendak pulang sekolah melewati satu-satunya jembatan yang menghubungkan Dusun Minangga dengan Desa Tadisi. Tanpa diketahui penyebabnya, jembatan tiba-tiba ambruk dan membuat sejumlah siswa jatuh dan menimpa sebagian siswa lainnya.
Beruntung saat kejadian para korban telah sampai di ujung jembatan sehingga tak terjatuh ke dasar sungai. Akibat kejadian ini sejumlah korban mengalami luka dan langsung dilarikan ke puskesmas terdekat. Selain terluka, sejumlah siswa juga trauma. Diketahui selama ini siswa melintasi jembatan untuk menuju dan pulang sekolah. Jembatan digunakan beraktivitas, termasuk petani yang membawa hasil pertanian mereka untuk dijual ke kota. Dari Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Sebuah helikopter milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mendarat darurat di lapangan sepak bola Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kejadian ini membuat warga kaget karena suara gemuruh helikopter yang tiba-tiba mendarat di lokasi padat penduduk. Sebuah helikopter dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terpaksa mendarat darurat di lapangan sepak bola di Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sakarnan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Disinyalir pendaratan darurat akibat hujan deras dan angin kencang yang melanda sebagian besar wilayah Provinsi Jambi pada Jumat sore. Kejadian ini pun membuat warga sempat kaget serta berhamburan keluar rumah karena mendengar suara gemuruh dan terlihat helikopter yang berputar-putar di atas permukiman padat penduduk. Pendaratan darurat ini sukses dilakukan dan 3 orang kru yang terdiri dari pilot, co-pilot, dan teknisi selamat. Tadi terdengar suara, terus mutar-mutar kan, pas mutar-mutar berhenti, yo kami di sini agak kayak ketakutan kan, takut dia jatuh apa cuman, tahu-tahu memang kendala cuaca. Ya, tadi di 14.30 kita mendapatkan informasi bahwasanya ada pendaratan darurat pesawat heli dari BNPB di lapangan bola kaki Sengeti. Pendaratan dikarenakan cuaca yang buruk di Bandara Sultan Taha. Mendarat di sini kira-kira 1 jam kurang lebih. Namun kita tadi sudah memberikan polis lain untuk perimeter pengamanan daripada pesawat ini agar masyarakat tidak mendekat seperti itu. Setelah 1 jam dan cuaca kembali normal, helikopter ini pun kembali melakukan penerbangan untuk menuju tujuan awal, yaitu Bandara Sultan Toha di Kota Jambi. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Haisun Hafiz, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, KPU Jakarta malam ini akan menggelar debat perdana calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada Jakarta di Jakarta International Expo Kemayoran. Debat 3 pasangan calon pemimpin Jakarta tersebut akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, pemirsa, 2 jurnalis MNC Group yaitu Aryo Ardi dan Anissa Dasuki ditunjuk KPU Jakarta sebagai moderator malam nanti. Debat Pilkada Jakarta 2024 akan dihadiri oleh ketiga pasangan Cagup-Cawagup, di mana debat terbagi dalam 6 segmen. Segmen pertama dan kedua adalah paparan visi misi paslon dan segmen selanjutnya menjawab pertanyaan dari panelis, kemudian tanya jawab antar pasangan calon. Sementara segmen terakhir akan diisi dengan pernyataan penutup. Dan pemirsa, bagaimanakah kesiapan debat perdana calon pemimpin Jakarta? Sudah bergabung bersama kami Komisioner KPU Jakarta, ada Mbak Asri Magatari. Selamat siang Mbak Asri. Selamat siang Pram. Ya Mbak Asri, gimana nih kesiapannya sejauh ini ya? Apalagi nanti sebentar lagi nih. Persiapannya sejauh ini untuk di lokasi ini prosesnya sudah hampir selesai ya, sekitar 90% ini sudah bisa dibilang persiapannya siap. Kemudian juga untuk masalah gladi, nanti kami juga akan melakukan gladi terakhir untuk run through bagaimana kemudian acaranya, flow-nya dari awal sampai akhir. Lalu juga untuk persiapan lain terkait dengan koordinasi dengan pihak LO dari masing-masing tim paslon, itu juga sudah kami lakukan.
hari ini juga mereka akan cek lokasi untuk memastikan kesiapan antara lain seperti ruang tunggu dan juga ruang transit bagi paslon. Kemudian alurnya nanti ketika paslon hadir akan ada press conference dulu di red carpet dan seterusnya. Jadi bisa dibilang hampir 100% lah untuk persiapan hari ini. Oke, baik Mbak Asri. Mbak Asri, bagaimana sih mekanisme debat nanti? Apakah nanti akan seperti mekanisme debat pemilihan presiden kemarin? Untuk debat, mekanismenya kalau di presiden kemarin kan berlangsung selama 5 kali ya. Kalau untuk di pilkada ini 3 kali debatnya. Dan kalau di pilpres itu ada debat calon presiden dan debat calon wakil presiden. Ya, namun untuk betul, kalau untuk di debat pemilihan gubernur dan wakil gubernur, kedua paslon akan kami hadirkan. Jadi nanti akan ada porsinya sendiri bagi cagup maupun cawagup untuk menjawab pertanyaan. Oke, meskipun nanti berdua, nanti ada porsinya masing-masing ya Mbak Asri ya? Betul. Oke, Mbak Asri, ini apa aturan-aturan yang harus diperhatikan dan wajib dipatuhi untuk pendukung paslon nanti yang hadir di venue debat? Mengenai tata tertib, ini sudah kami komunikasikan pada technical meeting beberapa hari yang lalu dengan tim paslon. Antara lain ada beberapa hal yang disepakati, seperti misalnya nanti kepada para pendukung yang hadir, ini jumlahnya sebesar 75 orang untuk pendukung dan 30 orang untuk tim ses, karena memang kita mempertimbangkan kapasitas tempat. Lalu kemudian juga atribut yang dibawa hanya boleh atribut yang melekat di badan. Jadi tidak diperkenankan untuk membawa APK ataupun bahan kampanye gitu. Bagaimana dengan yel-yel Mbak Asri? Biasanya kalau lagi debatnya ada aja nih para pendukung yang garis keras yang memberikan yel-yel sendiri. Seperti apa? Iya, kami kemarin sudah menghimbau juga untuk yel-yel nanti ada waktunya ya. Jadi nanti kalau misalnya ketika pelaksanaan debat, kami harapkan ini semuanya tertib sehingga nanti para paslon bisa berkonsentrasi menjawab pertanyaan. Nanti akan ada waktunya sendiri mau bagi para pendukung kalau mau ada yel-yel begitu. Nah, berarti artinya Mbak Asri nih yang hadir di dalam acara debat nanti, para pendukung ini adalah sudah memiliki undangan seperti itu? Iya, mereka sudah kami bagikan undangan kemarin, jadi yang bisa hadir dan masuk ke dalam lokasi debat memang hanya yang memiliki undangan. Oke, baik. Mbak Asri, lalu bagaimana Mbak Asri, apa yang diharapkan dari debat perdana malam ini nantinya, khususnya untuk warga Jakarta? Ya, kami tentunya dari KPU DKI berharap semoga debat ini yang merupakan salah satu metode kampanye dapat menjadi sarana bagi masyarakat DKI Jakarta untuk mengenal lebih jauh mengenai apa saja visi misi kemudian program yang dimiliki oleh masing-masing paslon dalam mengembangkan Jakarta di 5 tahun ke depan. Kami juga berharap debat ini menjadi salah satu wadah sebagai pendidikan pemilih, di mana nanti masyarakat DKI Jakarta yang memang pemilihnya sudah rasional dan sudah cerdas-cerdas dapat menggunakan kesempatan ini untuk lebih lagi mendalami dan mengkritisi program-program yang ditawarkan oleh para paslon. Oke, terakhir mungkin Mbak Asri, mungkin ada bocoran Mbak Asri, seperti apa sih kesiapan para pasangan calon nanti akan hadir dalam debat nanti malam? Kalau kesiapan paslon saya kurang paham ya, karena memang kami sendiri nanti baru akan menerima kehadiran mereka mendekati jam pelaksanaan debat. Jadi nanti mungkin kemarin kalau kami cek ke LO-nya masing-masing, ini para paslon sendiri sudah siap untuk menghadapi debat. Ada beberapa juga yang saya pantau-pantau ya, kayaknya mereka sudah mulai di coaching ya, bagaimana kemudian bisa menjawab pertanyaan dalam waktu yang singkat. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Asri. Semoga nanti acara yang sukses ya Mbak Asri ya. Terima kasih Mbak Asri yang berbagi informasi bersama kami di siang kali ini. Terima kasih, salam sehat selalu. Ya, pemirsa, debat perdana Pilkada Jakarta akan digelar pada Minggu 6 Oktober 2024 hari ini, pemirsa. Ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang ikut berkontestasi mulai bersiap hadapi debat. Gelaran pilkada berlanjut dengan adu gagasan antar calon di acara debat. Debat Pilkada Jakarta akan digelar pada 6 Oktober 2024. Debat akan diikuti oleh ketiga calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, yakni Ridwan Kamil Suswono, Dharma Pongrekun Gunuwardana, serta pasangan Pramono Anung Rano Karno. Ketiganya pun telah bersiap untuk adu program mereka dalam penguatan SDM dan transformasi Jakarta. Juru bicara pasangan Ridwan Kamil Suswono atau Rido, Anggi Yudhistia menyampaikan Ridwan Kamil dan Suswono sudah siap untuk menghadapi debat yang akan dilaksanakan pada hari Minggu mendatang. Dan pasti hari ini kita siap banget untuk debat nanti karena kita langsung terjun ke masyarakat dan kita mendengar aspirasi masyarakat untuk kita mempersiapkan debat nanti hari Minggu.
Sementara Ketua Tim Sukses Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Rano Lishartono alias Cak Lontong memastikan jagoannya tak akan menyerang pribadi saat debat perdana Pilgub Jakarta. Ia mengatakan Pramono Anung dan Rano Karno ingin fokus pada gagasan. Jadi dalam konteks ini sebenarnya tidak ada sedikit pun pikiran atau mungkin strategi atau apapun itu yang mengarah pada saling menyerang, apalagi secara pribadi, individu. Saya kira itu akan jauh dari itu, tapi kita lebih ke hal-hal yang memang bersifat gagasan, adu program, visi misi dan sebagainya. Jadi kita bisa menjamin ya, meyakinkan bahwa hal yang dikhawatirkan seperti tadi disebutkan, insya Allah tidak akan terjadi. Dan itu kalau toh kita tidak tahu ya, kalau toh mungkin itu terjadi, kita pastikan bahwa itu bukan kita. Debat perdana Pilkada Jakarta 2024 akan digelar pada hari Minggu 6 Oktober 2024. Tema debat pertama adalah penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta. Sejumlah mekanisme debat telah diatur oleh KPU RI, diantaranya debat diikuti pasangan cagup-cawagup secara bersama-sama. Debat dibagi menjadi 6 segmen yang dipandu oleh moderator. 7 panelis akan menghadiri debat cagup-cawagup ini. Debat akan berlangsung selama 150 menit yang terbagi 120 menit untuk debat dan 30 menit untuk jeda iklan. Debat digelar supaya warga Jakarta bisa mengenal calon dan program-programnya. Dalam debat, rakyat pun akan menjadi saksi, menyimak dengan harap akan masa depan dari Jakarta tercinta. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, langsung saja kita akan segera bergabung. Dengarkan kami Salam Rahmat yang saat ini sudah berada di G-Expo Kemayoran Jakarta untuk informasi terkini jelang debat perdana Pilkada Jakarta 2024. Selamat siang rekan Salam. Ya Salam, bisa Anda gambarkan seperti apakah situasi di venue debat saat ini? Ya, Pram dan juga pemirsa, ini dapat kami sampaikan bahwa untuk persiapan sendiri ini sudah rampung dilakukan sebelum nantinya pada pukul 7 malam hari nanti pelaksanaan debat Pilkada Jakarta 2024 ini akan dilangsungkan di G-Expo Kemayoran Jakarta. Kami akan mengajak Anda, Pram dan juga pemirsa, untuk melihat bagaimana situasi venue di tempat kami melaporkan saat ini. Kalau di layar kaca, Pram dan juga pemirsa, ini terlihat bahwa memang dari KPUD DKI Jakarta ini membatasi setiap paslon untuk membawa maksimal sebanyak kurang lebih 105 pendukung ke arena debat yang terdiri dari 75 orang pendukung dan juga 30 tim dari pasangan calon masing-masing. Begitu. Kalau kita lihat di layar kaca, memang saat ini persiapannya memang sudah matang, dan untuk penyusunan bangku-bangku dari setiap paslon pun ini juga sudah dirampungkan begitu. Memang sudah siap untuk dilangsungkan pada malam hari nanti. Pram dan juga pemirsa, ini dapat kami sampaikan juga bahwa nantinya gubernur dan juga wakil gubernur yang akan melakukan debat begitu memang akan mengikuti rangkaian dari pembahasan tema-tema yang menarik begitu ya. Misalnya saja untuk hari ini memang ada tema yang menarik begitu yang akan dilangsungkan oleh masing-masing paslon, di mana debatnya ini terkait dengan penguatan sumber daya manusia dan juga transformasi Jakarta menjadi kota global berkeadilan. Kalau kita lihat ke arah kanan kamera begitu, Pram dan juga pemirsa, ini memang ada 3 pasang bangku masing-masing begitu ya, yang memang ini kursi dan juga meja Betawi yang khas sekali dengan kota Jakarta, yang nantinya ini akan diduduki oleh masing-masing setiap paslon cagup dan juga cawagup begitu. Ini memang cukup unik sekali, Pram dan juga pemirsa, jika kita bandingkan dengan debat Pilpres kemarin, memang situasinya jauh lebih formal pada saat debat Pilpres begitu jika dibandingkan dengan debat Pilkada pada yang dilangsungkan pada hari ini. Memang terbilang lebih santai namun juga cukup serius begitu ya. Nah, Pram dan juga pemirsa, ini dapat kami sampaikan juga bahwa nantinya ini debat juga akan berlangsung selama kurang lebih 150 menit yang akan dibagi menjadi ke dalam 6 segmen, di mana segmen pertama ini nantinya akan berisi tentang pemaparan dari visi misi masing-masing paslon, lalu juga di segmen kedua dan juga ketiga para paslon ini akan menjawab pertanyaan dari
panelis. Dan pada segmen 4 dan juga 5 nantinya juga akan terjadi tanya jawab antar masing-masing paslon. Dan di segmen ke-6 ini merupakan closing statement dari masing-masing paslon. Dan memang dari informasi yang kami dapatkan bahwa nantinya ini kita akan saksikan juga secara bersama-sama, Pram dan juga pemirsa, siapa nantinya cagup dan juga cawagup yang bisa membawa Jakarta menuju ke kota global. Pram. Ya, rekan salam mungkin tadi kalau diperlihatkan tadi ada tempat duduk untuk stage untuk 3 pasangan calon. Lalu bagaimana dengan para pendukung nanti? Ada berapa yang disiapkan kursi di sana? Apakah akan dibatasi jumlah pendukung yang masuk dalam ruangan debat? Ya, betul sekali Pram dan juga pemirsa, kalau dilihat di layar kaca memang dari untuk penyusunan bangku-bangku untuk relawan pendukung yang akan mengikuti begitu ya rangkaian debat pada hari ini akan ada sebanyak kurang lebih 105 kursi yang disediakan untuk masing-masing paslon, di mana penyesuaiannya sendiri ini nantinya akan berisi dari 75 kursi dari relawan pendukung dan juga 30 kursi untuk tim ses masing-masing paslon. Memang terlihat di layar kaca ini penyusunannya sendiri memang sudah disusun secara berkeadilan begitu ya. Masing-masing paslon diberikan kursi sebanyak kurang lebih 105 untuk relawan pendukungnya maupun juga tim sesnya yang nantinya akan memberikan support kepada pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur yang nanti akan melaksanakan debat. Namun memang dari para relawan ini tidak diperkenankan untuk membawa atribut dari luar ruangan begitu, karena nantinya akan menghambat atau juga mengganggu jalannya debat ini sendiri. Nantinya juga dari relawan pendukung memang diberikan waktu tersendiri untuk memberikan sorak-sorainya maupun juga dukungannya kepada tiap masing-masing paslon selesai menyampaikan gagasannya berupa visi misi ataupun juga rekam kerja ataupun juga kinerjanya atau program kerjanya jika nantinya mereka terpilih menjadi gubernur dan juga wakil gubernur DKI Jakarta pada periode 2024 hingga 2029. Pram. Baik, salam rahmat melaporkan langsung dari Jexpo Kemayoran Jakarta. Kami masih menanti update terbaru dari Anda. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, 7 panelis dilibatkan dalam debat perdana Pilkada Jakarta 2024. Ketujuh panelis berasal dari akademisi yang dinilai mumpuni di bidangnya masing-masing. Dan berikut nama-nama pemirsa. Yang pertama pemirsa ada Gun-Gun Haryanto selaku pakar komunikasi politik UIN Jakarta. Kemudian ada Becky Mardani, Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Betawi, Siti Zuhro, peneliti BRIN. Selanjutnya pemirsa ada nama Nurliah Nurdin selaku Direktur Politeknik Estia LAN Jakarta. Kemudian ada nama Ahsanul Minan selaku pakar hukum Unusia Jakarta. Di nama selanjutnya pemirsa ada nama Didi Suharyanto yang adalah Rektor Universitas Bung Karno. Kemudian ada nama Andita Firsali Utami selaku peneliti ekonom lingkungan. Ya pemirsa, kedatangan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta Pramono Anung Rano Karno disambut meriah oleh emak-emak saat menghadiri festival 1000 Nasi Uduk di Cengkareng, Jakarta Barat. Pramono Anung Rano Karno mendapat sambutan antusias dari emak-emak saat hadir di festival 1000 Nasi Uduk di Cengkareng, Jakarta Barat hari ini. Pram Rano hadir di festival 1000 Nasi Uduk guna memberikan dukungan pada acara yang melestarikan makanan khas Betawi. Usai acara, Pramono mengaku akan membungkus nasi uduk untuk dimakan di mobilnya. Festival Nasi Uduk 1000 orang. Menurut saya luar biasa dan tadi acaranya cukup baik. Karena saya nggak sempat makan, saya minta dibawain satu ditaruh di mobil saya. Saya akan makan di mobil. Dan mudah-mudahan rasanya seperti yang saya harapkan. Sementara itu, Rano Karno yang datang terpisah langsung diserbu oleh warga sesaat setelah turun dari mobil pribadinya. Rano Karno menyatakan tidak ada persiapan khusus jelang debat Pilkada Jakarta nanti dan tidak akan membawa opletnya. Kita mesti nyobain nasi uduk. Ibu ikut masak ya, alhamdulillah. Artinya kalau nasi uduk itu memang ya apa ya, makanan hari-hari masyarakat Jakarta. Dia ada nasi uduk, ada nasi ada apa namanya nasi ulam, ada nasi kuning. Jadi itu memang udah bagian dari kehidupan masyarakat Jakarta lah gitu. Bang Du, besok ke J Expo gimana persiapannya? Nggak ada persiapan yang khusus. Nggak bawa oplet lah. Tak sedikit dari warga yang berebut untuk bersalaman atau berfoto dengan pasangan cagup-cawagup ini.
Dari Jakarta, Amrina Rida, Yudi Richard, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Cagup-Cagup Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono menghadiri peresmian gedung DPD Gerindra Jakarta. Paslon nomor urut 1 ini berharap Gerindra sebagai motor utama dalam koalisi Indonesia Maju bisa memenangkannya dalam Pilkada Jakarta 2024. Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil hadir dalam peresmian gedung kantor DPD Gerindra Jakarta menumpangi ojek. RK menumpangi ojek lantaran kemacetan yang terjadi di akhir pekan ini. Sementara wakilnya Suswono telah lebih dulu tiba dan disambut sejumlah kader Partai Gerindra. Dalam acara peresmian gedung DPD Gerindra Jakarta, RK dan Suswono berharap agar kinerja kader Gerindra lebih meningkat dan dapat memenangkan pasangan Ridho ini dalam satu putaran. Kita berharap dengan gedung sekeren ini, kinerja Gerindra Jakarta juga selalu lebih luar biasa, mengurusi rakyat, memberi solusi-solusi kepada Jakarta, dan juga mudah-mudahan di sisa 52 hari dengan motor Partai Gerindra pimpinannya Pak Riza Patria bisa membawa kemenangan satu putaran untuk pasangan Ridho. Di kesempatan yang sama, Cagup-Cawagup Jakarta nomor urut 1 ini mengaku tengah mempersiapkan diri untuk debat pertama Cagup-Cawagup Jakarta 2024. Dari Jakarta, Hadisti Arif Fawil dan Aulia, iNews melaporkan. Dewan Perwakilan Rakyat berencana menambah jumlah komisi di DPR RI. Namun demikian, menurut Wakil Ketua DPR RI, hal tersebut masih menunggu pengumuman nomenklatur kementerian di pemerintahan Prabowo Gibran. Dewan Perwakilan Rakyat berencana menambah jumlah komisi di DPR RI. Namun menurut Wakil Ketua DPR RI dari fraksi PKB, Cucun Syamsu Rijal, hal itu baru akan diputuskan setelah ada pengumuman jumlah nomenklatur kementerian di pemerintahan Prabowo Gibran. Terkait penambahan nomenklatur kementerian, itu akan dibicarakan dengan DPR. Makanya kalau sekarang kita tentukan jumlah komisi ini, sementara kementerian lembaga yang kemarin undang-undangnya sudah disahkan juga di periode yang lama, nanti kita bongkar pasang merubah lagi ini tambahan komisi atau mitra komisi dari kementerian di bawah pemerintahan Pak Prabowo. Lebih baik kita menunggu hasil dari sudah keluarnya nomenklatur ini. Ya, kita belum tahu pasti. Yang pasti dengar-dengar tanggal 10, paling lambat tanggal 14 sudah bisa disinkronkan dengan AKD yang ada di DPR. Setelah itu, Wakil Ketua DPR dari fraksi Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad menyebut pihaknya tengah mempertimbangkan menambah jumlah komisi menjadi 12 atau 13. Justru antara 12 atau 13 itu kan kita sendiri menunggu jumlahnya berapa. Kalau jumlahnya mungkin ada sekitar 5 atau 6, itu cukup satu komisi penambahannya, gitu loh kira-kira. Kalau kemudian dia lebih dari itu berarti harus 2 komisi. Ditambah memang komisi-komisi yang ada sekarang tidak proporsional juga gitu loh. Jumlahnya ada yang agak banyak, ada yang kemudian lebih sedikit. Isu penambahan jumlah komisi mencuat seiring dengan rencana perubahan komposisi kementerian di bawah Presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo diisukan akan menambah jumlah kementerian, jumlah yang beredar sebanyak 44 kementerian. Ya, pemirsa, Sekjen DPR RI Indra Iskandar berbicara mengenai nominal jumlah tunjangan untuk menggantikan rumah dinas yang diterima anggota Dewan. Indra Iskandar menyebut penentuan tunjangan tersebut akan diambil berdasarkan kisaran harga sewa rumah di sekitar kawasan Senayan, Jakarta. Tetapi secara ekonomis memang rumah dinas tersebut kalau itu dipertahankan memang banyak sekali biaya pemeliharaan yang harus dikeluarkan untuk sebuah rumah yang layak dihuni gitu ya, karena mengingat usianya. Nah, lalu berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan berapa sih besaran yang akan diberikan kepada Dewan, kami dari tim Biro Perencanaan di bawah Deputi Administrasi masih mengidentifikasi besaran-besaran rumah di seputaran Senayan, Semanggi, sampai dengan daerah Kebayoran,
bahkan juga di beberapa tempat titik di Jabotabek, itu sebenarnya tingkat idealnya berapa? Karena kami tidak ingin berpikir bahwa tingkat yang paling maksimal mahal atau justru yang paling rendah. Kita ingin yang paling realistis, rumah hunian yang sangat layak dengan 3 kamar itu rate-nya berapa? Nanti kami bekerja bersama dengan appraisal, kami akan lihat besaran ideal yang akan diberikan kepada. Ya, pemirsa, momen keakraban antara Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto terjadi di puncak HUT ke-79 TNI di kawasan Monas, Jakarta kemarin. Presiden Jokowi datang ke puncak acara HUT TNI ke-79 dengan mengendarai mobil kepresidenan. Jokowi datang bersama istri dan cucunya Jan Etes. Kedatangan Jokowi disambut Panglima TNI dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Mereka kemudian bersama-sama menempati kursi yang telah disediakan. Dalam perayaan HUT ke-79 TNI, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberi pesan agar TNI tetap menjaga netralitas dan menjaga keamanan saat transisi ke pemerintahan akhir Oktober mendatang. Terakhir, ke depan kita akan menghadapi 2 event besar di 20 Oktober ini. Transisi kepemimpinan nasional, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Kemudian di bulan November akan ada pilkada serentak kepala daerah yang akan diadakan di 508 kabupaten dan kota dan 37 provinsi. Sehingga saya minta jaga betul stabilitas, dukung penuh transisi pemerintahan, pastikan proses transisi berjalan dengan baik dan lancar. Jangan sampai ada riak yang berpotensi mengganggu keamanan negara. Dukung penuh penyelenggaraan pilkada, jaga netralitas, jaga situasi. Pemirsa, pesta HUT ke-79 Tentara Nasional Indonesia usai, namun tidak demikian bagi warga yang berpartisipasi dalam perayaan yang dilaksanakan pada Sabtu kemarin. Warga yang hendak kembali dengan menggunakan KRL berdesakan hingga nyaris terinjak saat antri di stasiun. Ribuan calon penumpang KRL berdesakan hingga membobol pagar stasiun Juanda, Jakarta usai pesta HUT ke-79 TNI. Serbuan penumpang yang tidak sabaran menuju ke eskalator tak lagi bisa dibendung petugas. Tidak sedikit penumpang terinjak, bahkan di antara mereka terdapat anak-anak dan balita. Penumpang memadati stasiun Juanda mulai dari lantai dasar hingga ke area peron. Petugas keamanan berulang kali mengingatkan penumpang agar tertib saat mengantri dan sabar menunggu giliran. Namun penumpang KRL mengabaikan imbauan petugas dan semakin memaksa masuk ke dalam area stasiun. Desak-desakan penumpang juga terjadi di stasiun Manggarai. Penumpang menumpuk dan saling dorong hingga berteriak akibat terjepit. Kepadatan penumpang di stasiun KRL ini adalah imbas dari perayaan HUT ke-79 TNI yang berpusat di Monas, Jakarta Pusat. Perayaan dibuka untuk umum dan bisa dihadiri oleh seluruh lapisan masyarakat. Tim Liputan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Jokowi membuka kegiatan Nusantara TNI Fun Run di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Kegiatan ini diikuti ribuan peserta dari berbagai unsur mulai dari TNI, pejabat BUMN hingga masyarakat. Nusantara TNI Fun Run saya nyatakan dimulai. 3, 2, 1.
Ya, pemirsa, Jokowi resmi membuka kegiatan Nusantara 10 Fun Run sekitar pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah. Usai kegiatan, Jokowi mengungkapkan bahwa kegiatan keramaian ini harus terus diciptakan di lingkungan ibu kota Nusantara. Kegiatan di IKN untuk membentuk ekosistem, Presiden menegaskan bahwa untuk memindahkan ibu kota membutuhkan waktu dengan mempertimbangkan berbagai aspek, diantaranya rumah sakit, pendidikan hingga logistik. Nusantara ibu kota itu tidak hanya urusan fisiknya saja, tapi membangun ekosistemnya yang perlu. Dan ekosistem terjadi sehingga kalau yang namanya kita pindah itu rumah sakit siap. Ya pemirsa, dalam kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, dan Menhub Budi Karya Sumadi ngeband bareng di agenda disaksikan Presiden Jokowi. Panglima hingga Menhub membawa ke beberapa lagu, mulai dari Dewa, Cell on Seven hingga Bon Jovi. Penampilan mereka pun menghibur para tamu yang hadir termasuk Presiden dan Ibu Negara. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Ayu Siang pemirsa. Pesta HUT ke-79 Tentara Nasional Indonesia usai, namun tidak demikian bagi warga yang berpartisipasi dalam perayaan yang dilaksanakan pada Sabtu kemarin. Warga yang hendak kembali dengan menggunakan KRL berdesakan hingga nyaris terinjak saat antri di stasiun. Begitu dibuka, jadi gantian. Ribuan calon penumpang KRL berdesakan hingga membobol pagar stasiun Juanda, Jakarta usai pesta HUT ke-79 TNI. Serbuan penumpang yang tidak sabaran menuju ke eskalator tak lagi bisa dibendung petugas. Tidak sedikit penumpang terinjak, bahkan di antara mereka terdapat anak-anak dan balita. Penumpang memadati stasiun Juanda mulai dari lantai dasar hingga ke area peron. Petugas keamanan berulang kali mengingatkan penumpang agar tertib saat mengantri dan sabar menunggu giliran. Namun penumpang KRL mengabaikan imbauan petugas dan semakin memaksa masuk ke dalam area stasiun. Desak-desakan penumpang juga terjadi di stasiun Manggarai. Penumpang menumpuk dan saling dorong hingga berteriak akibat terjepit. Kepadatan penumpang di stasiun KRL ini adalah imbas dari perayaan HUT ke-79 TNI yang berpusat di Monas, Jakarta Pusat. Perayaan dibuka untuk umum dan bisa dihadiri oleh seluruh lapisan masyarakat. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, bila situasi stasiun Juanda Jakarta kemarin berdesakan, maka hari ini akan kita pantau kembali pemirsa. Saudara rekan kami Irfan Hardiansyah yang akan melaporkannya langsung dari stasiun Juanda Jakarta. Selamat siang Irfan, seperti apakah situasi terkini dari stasiun Juanda? Apakah masih ramai seperti kemarin? Ya baik, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Saat ini mengabarkan langsung dari stasiun Juanda Jakarta Pusat, di mana pada hari kemarin tepat pada puncak HUT TNI ke-79 ini masyarakat umum secara berbondong-bondong untuk hadir secara langsung ke lapangan Monas untuk menyaksikan beberapa hiburan yang dipertunjukkan oleh TNI Republik Indonesia pada puncak HUT TNI yang ke-79, di mana ada beberapa hiburan mulai dari atraksi manuver, kemudian juga pesawat, maksud kami atraksi manuver pesawat, kemudian juga terjun payung, aksi bela diri, aksi berkuda, serta hiburan konser musik. Usai menghadiri puncak HUT TNI dan menyaksikan berbagai hiburan di Monas pada sore kemarin, sempat terjadi kepadatan penumpang KRL di stasiun Juanda ini, di mana antrian panjang penumpang terjadi di pintu masuk stasiun, baik di lantai bawah maupun lantai atas, hingga mengular ke JPO penyeberangan, maksud kami jembatan penyeberangan orang atau JPO ini yang menyambungkan stasiun Juanda dengan Transjakarta Juanda.
Dan dari video yang beredar di media sosial, aksi saling dorong pun ini tak terbendung saat para penumpang memaksa masuk ke dalam stasiun. Tak sedikit para penumpang ini merasa sesak napas akibat kepadatan yang terjadi pada hari kemarin. Dan dapat kami informasikan juga bahwa memang untuk situasi terkini di stasiun Juanda, di tempat kami melaporkan saat ini, dapat kami gambarkan kepada Anda, Pram dan juga pemirsa, saat ini stasiun Juanda juga terlihat padat oleh penumpang, dikarenakan memang pada minggu pagi tadi ini sempat ada aksi damai yang dilakukan di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat, yakni aksi damai untuk bela Palestina. Dan untuk stasiun Gondangdia serta stasiun Juanda ini menjadi pilihan para penumpang untuk melakukan perjalanan mereka untuk yang mengarah ke arah Bogor, kemudian juga Bekasi dan sebagainya. Dan untuk situasi terkini memang ini terjadi kepadatan dan juga antrian di depan pintu loket stasiun Juanda pada siang hari ini. Pram. Baik, Irfan Ardiansyah langsung dari stasiun Juanda, Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, 2 orang pelaku peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu ditangkap polisi di kawasan Parumpuang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Orang tua salah satu tersangka histeris karena anaknya kembali ditangkap karena kasus narkoba lagi dan sejumlah barang bukti juga turut diamankan. Keluarga histeris saat tim Phantom Satres Narkoba Polres Payakumbuh menggerebek rumah pengedar sabu. Usai digeledah, petugas mendapati 3 paket sabu siap edar yang disimpan dalam lemari pakaian, alat isap, plastik klip, dan timbangan digital. Pelaku yang merupakan residivis narkoba ini sempat mengelak mengakui semua barang bukti tersebut miliknya yang didapat dari seseorang. Penggerebekan rumah merupakan hasil pengembangan dari penangkapan pelaku di kawasan Simalanggang, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat saat hendak mengantar pesanan sabu untuk pelanggannya. Penyergapan membuat panik kedua pelaku yang mengantungi sabu di dalam saku celana yang tak sempat dibuang. Kemudian dilakukan interogasi dan dilakukan pengembangan ke rumah pelaku tersebut. Di rumah pelaku berhasil diamankan lagi 3 paket sabu beserta timbangan digital. Salah seorang dari pelaku, yaitu atas nama inisial ED ini, merupakan residivis narkoba. Saat ini pelaku dan barang bukti sudah kita amankan di Polres untuk lakukan proses penyidikan. Pemirsa, akibat terlilit utang pinjol, seorang aparatur sipil negara di Pasuruan, Jawa Timur nekat merampok kantor koperasi. 2 karyawan koperasi yang dianiaya pelaku dilarikan ke rumah sakit. AE yang menjabat bendara kantor kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, harus berurusan dengan petugas Satreskrim Polres Pasuruan. ASN berusia 41 tahun tersebut tega merampok kantor koperasi Pegawai Republik Indonesia yang berlokasi di lingkungan Pemkot setempat. Bahkan 2 karyawan koperasi sempat dianiaya pelaku dengan kunci dongkrak mobil. Saat itu pelaku mendatangi kantor KPRI Pemkot Pasuruan ingin mengambil honor bulanan bendahara. Setelah itu seorang staf mengambilkan uang dan kwitansi dari tas untuk memberikan kepada pelaku. Namun pelaku memukul korban berulang kali dengan menggunakan besi dongkrak hingga terjatuh dan hendak mengambil uang dan tas korban. Rekan korban yang mencoba menolong juga dipukul hingga keduanya harus dirawat di RSUD Dr. Sudarsono, Pasuruan. Beruntung tas milik korban yang berisi ratusan juta rupiah gagal dirampas pelaku setelah aksinya dipergoki ASN lainnya dan kabur. Ini digunakan karena ban mobilnya rusak sehingga kita tidak percaya begitu saja. Karena juga niat akan mengambil uang yang di sini, ya kan, namun tidak berhasil. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina kembali menggelar aksi untuk Palestina Merdeka di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Dan pemirsa, berikut laporannya Irfan Ardiansyah dan juru kamera Rizky Ihwal. Dan informasi ini juga sekaligus untuk jumpa kita di siang kali ini, pemirsa. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya Pram Senjaya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina kembali menggelar aksi damai yang bertajuk Aksi untuk Palestina Merdeka di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Dapat kami informasikan bahwa aksi yang digelar pada hari ini merupakan bertepatan dengan 1 tahunnya serangan genosida di Gaza dan 76 tahun perlawanan Palestina atas serangan dari Israel. Jika kami dapat ulas kembali, memang pada tanggal 7 Oktober 2023 pasukan Hamas menyerang Israel, namun di tanggal yang sama pasukan Israel ini membalas dari serangan Hamas yang menyebabkan korban jiwa dari tanggal 7 Oktober 2023 hingga saat ini mencapai lebih dari 41.000 korban jiwa dan lebih dari 96.000 luka-luka. Sebelumnya masa aksi ini menyampaikan orasi di kawasan Patung Kuda dan melakukan aksi long march menuju depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat. Alasan melakukan aksi di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat ini, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional yakni Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan bahwa kebrutalan Israel